Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan untuk hari ini berpuasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Itu bisa kalian lihat di halaman 217. Nah, kalau yang deret semalam itu kan penjumlahan ini ya. Misalnya 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11. Nilai awalnya itu A-nya itu 2, bedanya itulah 5 dikurang 2, yaitu 3. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, contoh 1. Ya. Diketahui suatu baris aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Tentukanlah jumlah kelima suku barisan tersebut. Nah, karena berhubung dia gampang, cuman 5 gitu ya. Cuman 5 anggotanya, ya kita jumlahin aja gitu kan. Kita jumlahin aja barisan tersebut. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 gitu ya. Terus, maka didapatlah S5-nya gitu ya. 5 dikali 16 per 2 sama dengan 40. Jadi kelima suku barisan tersebut adalah 40. Nah, gitu aja dulu ya. Kalau untuk awalnya sebenarnya kalau mau dihitung ini awalnya 2, 5, 8, 11, 14. Nah, kalau yang ini dibalik 14, 11, 8, 5, 2 gitu ya. Berarti kalau kita jumlahkan, kita substitusikan gitu ya, kita jumlahkan hasilnya 2S5 itu sama dengan 16, 16, 16, 16, 16 gitu. Maka 2S5 sama dengan 5 dikali dengan 16. Maka didapatlah hasilnya 40. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia tidak mengacu pada rumus ya. Ini masih belum mengacu pada rumus, ini masih bentuk biasa, penjumlahan biasa. Nah, bagaimana yang bentuk rumus? Kita lihat halaman berikutnya, itu halaman 219 gitu ya. Nah, jadi suatu deret gitu ya, deret aritmatika. Jika Sn gitu ya, S itu sum ya, sum itu kayak kita sum lah gitu kan, sum uang gitu, berarti dijumlah uang kalian itu gitu ya. Berarti Sn itu adalah sum, nah sum dari sampai ke N yang keberapa gitu ya. Berarti setengah N dikali dengan A nilai awal ditambah UN gitu ya. Batas U-nya itu unit keberapa gitu, urutan keberapa. Atau juga bisa Sn gitu ya, Sn sama dengan setengah N dikali dengan 2A gitu ya, 2A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, kita tahu A itu A tambah N kurang 1 kali beda itu adalah nilai UN gitu ya. Jadi ini pengembangan dari UN ini adalah pengembangannya ini gitu ya. Jadi setengah N gitu ya dikali 2A, 2A nilai awal ditambah N kurang 1 dikali dengan nilai bedanya. Nah, lanjut kita langsung ke contoh nomor 2. Ini ya, carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2, 4, 6, 8. Wow, ini udah lumayan ya angkanya sampai 100. Nah, jadi diketahui kita tahu nilai awalnya itu adalah 2, ini nilai awal, sedangkan beda adalah 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 adalah 2. Boleh juga 8 dikurang 4, boleh juga 8 dikurang 6. Hasilnya sama-sama tetap 2. Ininya 2, bedanya awalnya juga 2. Nah, sekarang mau kita cari N gitu ya. Kita mau cari N-nya itu nanti urutan yang sampai ke 100 gitu ya. Kalau ini U1, U2, U3, U4. Nah, sampai ke 100 dia berapa sih kalau dijumlahin dari 2 ini sampai ujungnya itu berapa? Maka S100 gitu ya. Penjumlahan dari 100 deret tadi sama dengan setengah gitu ya. Setengah dikali 100 buka kurung gitu ya. Sama ya kayak yang ini. Nah, setengah N-nya itu 100 dikali nilai awal gitu ya, 2 kali awal, 2 kali 2 awal tambah 100 kurang 1 kan 99 sama ya, dikurang 1 dia jadi 100 dia jadi 99, nanti dikali dengan bedanya itu 2. Nah, pas ya, ininya awal, ininya beda, N-nya itu 100. Nah, itu aja yang perlu. Oke, setelah itu kita hitung gitu ya, setengah dari 100, 50. Pak, bagaimana nanti kalau misalnya 99? Ya nggak apa-apa, kalau 99 nanti kalian hitung aja gitu ya. Misal kata dapatnya nanti 49,5, nggak apa-apa. Terus misalnya 2 kali 2, 4 gitu ya, dapatlah hasil 4. Terus ditambah dengan, ini tadi 99 dikali dengan 2, maka dapatlah 198.
sama dengan 50 yang kita dapat, baru kita kali dengan yang bilangan ini tadi yang sudah kita hitung, dapatlah 202. Maka bisa kita hitung, kita kalikanlah 50 dengan 202, maka dapatlah 10.100. Nah, jadi kesimpulannya jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut adalah 10.100 gitu ya. Nah, kalau dijumlahkan di totalnya itu semua. Oke, semoga paham. Kita masuk ke contoh ketiga. Oke. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah, ini kelipatan 3 berarti bedanya itu ya, bedanya menjadi 3 karena lipatan 3 jumlahnya 3. Yang kurang daripada 100. Nah, 100 berarti itu nanti 100 berarti UN-nya itu dengan 100 gitu ya. UN-nya berarti nanti ceritanya nih UN-nya itu 100 gitu ya. UN-nya itu sama dengan 100. Nah, kita nggak dikasih tahu UN-nya itu urutan keberapa untuk yang 100. Nah, kita langsung ke penyelesaian. Bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu dimulai dari angka 3, kan kelipatan 3 ya. 3, 6, 9. Nah, dari sini kita dapat nih nilai awalnya itu adalah 3 gitu ya. Si awalnya 3, bedanya tadi yang udah Bapak jelaskan itu adalah 3 karena kelipatan 3 ya. 3, 3, 3. Maka si bedanya juga 3. Nah, sekarang UN-nya. UN-nya kita tahu bahwa kurang daripada 100 kelipatannya 3 adalah 99. Nah, itu bisa kita ini kan ya. Karena dia dari 100, maka dia dapatlah 99. Terlebih dahulu kita cari N. Nah, ya, N sebagai berikut. Berarti batasnya nanti 3 sampai dengan 100 gitu ya. Kita cari UN. UN itu sama dengan A gitu ya. Nilai awal tambah N kurang 1 kali beda. Sama dengan ini ya. UN-nya 99 sama dengan nilai awalnya 3 tambah N kurang 1 kali beda. Bedanya juga 3. Maka sama yang kayak sudah sebelumnya. 3-nya ini dikali N, 3N gitu ya. Min 1 dikali 3, min 3. Min 3 jumpakan dengan 3. Min 3 positif 3. Habis. Maka dapatlah 3N saja gitu ya. 3N sama dengan 99. Nah, 3-nya ini habis dengan min 3. 3-nya ini dikali 3 kali ke dalam gini ya. Oke, nah gitu dia. Nah, dapatlah N-nya sama dengan 33. Nah, berarti urutan yang sampai ke 99 itu adalah 33. Jumlah dari deret tersebut adalah, nah ini sekarang kita masuk penjumlahannya. Nah, penjumlahannya. Oke, penjumlahannya SN gitu ya, sama dengan setengah N dikali A, nilai awal ditambah UN yang keberapa gitu tadi ya, UN yang terakhir kita dapat N-nya 33. Oke, nah maka S 33 sama dengan setengah dikali 33 ya, N-nya 33 karena kita ambil tadi S-nya 33, maka 3 ditambah 99. Pas ya, awalnya 3, UN-nya itu kita dapat 99. Maka setelah kita hitung, ini dihitung ya. Ya, ini kejadiannya desimal, nggak penuh ya, karena 33 gitu ya. 33 kali ini, nggak apa-apa. Cuma kita hitung aja, nanti hasilnya bilangannya itu tanpa pecahan, bilangannya bentuk asli ya. Jadi dapatlah 1683. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 1683. Oke, selesai. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita ambil contoh keempat. Nah, ini contoh terakhir bisa dibilang. Nah, ini ya. Dari suatu deret aritmatika diketahui suku pertama. Diketahui, ini halaman 220 sebelumnya. Dari suatu deret aritmatika diketahui suku pertamanya itu 11. Bedanya itu 4 dan jumlah N suku pertamanya adalah 200. Tentukanlah banyaknya suku dari deret tersebut. Nah, gitu ya. Nah, kita jawab. Diketahui nilai awalnya itu 11, sudah dikasih tahunya. Nilai bedanya itu sama dengan 400, gitu ya.
Sedangkan SN-nya jumlah sukunya itu adalah 200. Nah, pertama-pertama itu yang mau kita cari. Nah, dari rumus umum jumlah n suku pertama diperoleh. Nah, ini ya SN gitu ya. Rumusnya SN sama dengan setengah n gitu ya dikali 2A tambah n kurang 1 kali beda. Itu rumusnya seperti yang di awal. Lalu SN-nya kita ketahui SN itu sebanyak 200. 200 sama dengan setengah N. Nah, ini kita mau cari N sebenarnya. 2 dikali nilai awalnya itu 11, ditambah N kurang 1, kali bedanya itu adalah 4. Jadi N ini dan N ini nanti mau kita cari. Nah, si N ini kita mau cari nih berapa. Nah, maka setelah itu, karena ini ada setengah, supaya hilang setengah, maka kita kalikan dengan 2 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maka didapatlah 200 jadi 400 gitu ya. Ini pindahkan aja sih sebenarnya. Sorry, setengahnya ini kita pindah aja, bukan dikali ya. Nggak perlu kita kali karena setengahnya ini kita pindahkan jadi 400. Maka didapatlah N gitu ya. 2 kali 11 22 tambah, ini tambahnya 4 kali N gitu ya. 4 kali N, 4N, 4 kali min 1 min 4 gitu. Sama dengan 400 sama dengan gitu ya N gitu, kita buka ini baru 4N dikurang 4 min 4 dijumpakan dengan 22 kurang 4 maka dapatlah 18 sama, jadi 400 sama dengan N kali 4N ditambah 18 terus 4N kuadrat. Nah, ini kita kalikanlah si N ini ke dalam gitu ya. Maka 4N kuadrat ini juga dikalikan dengan 18, maka didapat 18N dikurang 400. 400-nya ini ya. Nah, maka dia membentuk persamaan kuadrat. Nah, gitu ya. 4N kuadrat tambah 18N dikurang 400 sama dengan 0. Jika setiap suku dibagi 2, persamaan tersebut menjadi, nah persamaannya kita bagi 2, karena supaya mempermudah ya, maka dapatlah 2N kuadrat tambah 9N kurang 200 sama dengan 0. Nah, setelah itu difaktorkan, maka didapatlah N kurang 8, 2N ditambah 25 sama dengan 0. Nah, bagaimana ini Pak cara mencarinya? Gitu ya. Bisa dibuka yang lalu-lalu, boleh. Nah, kalau mau kita selesaikan juga boleh. Jadi kita pakai rumus ABC aja ya supaya ini. Maka 2N kuadrat gitu ya tambah 9N kurang 200 gitu sama dengan 0. Kita pakai rumus ABC aja untuk mencari akarnya. Kita tahu rumus ABC-nya X1, 2 gitu ya. X1 dan X2-nya itu adalah min B lebih kurang akar dari D per 2A gitu ya, dimana si D-nya itu adalah B kuadrat kurang 4AC gitu ya, kurang 4AC, 4 kali A kali C. Nah, dari sini kita cari D-nya terlebih dahulu. D itu adalah B kuadrat. B mana sih? Kalau ini A 2, B-nya 9, C-nya ini gitu ya, A, B, C. Nah, D gitu ya, B kuadrat adalah 9 ya, 9 pangkat 2 kurang 4, A-nya itu 2 ya, A-nya ini 2, C-nya itu adalah min 200. Nah, ini Bapak kurungin aja biar lebih jelas gitu ya, ini dikalikan semua. Maka ini 81 dikurang min 200 kali 2, 400 kali 4, 400 dikali 4 1600 ya, maka 1600. Karena ini min jumpa ini min menjadi positif 1600. Nah, maka kalau dijumlahkan ini adalah dapatlah 1681. Itu untuk nilai daripada D. Nah, akar D ini kita berhubung kita mau cari akar D ini, berarti akar D aja kita langsungkan. Akar D itu sama dengan akar dari 1681. Nah, berapakah itu? Tadi Bapak cari, Bapak lihat-lihat itu hasilnya adalah 41. Maka akar D adalah 41. Nah, kalau 41 dikali 41 maka dapatlah 1681.
Nah, supaya lebih gampang, ini udah selesai nih. Nyari D-nya itu akar D-nya 41. Oke, sudah dapat ininya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, maka X1-nya biasanya bernilai yang positif, berarti min B. Min B itu adalah 9 ya, berarti min 9 gitu ya. Positif kita ambil. Akarnya, akar D 41 ya, 41 per 2A. 2 kali 2 ya, maksudnya 2 kali A, 22 berarti 4. Nah, itu untuk mencari X yang pertama. Terus kita mau cari X yang kedua. X yang kedua itu dia yang negatif ya. Kalau ini positif maka dia kebalikannya. Min 9 kurang 41 per 4. Nah, kita cari dulu. Kita cari ini kalau di 41 gitu ya. 41 dikurang 9 itu dapatlah 32 ya. 32 per 4. Kalau 32 dibagi 4 maka dapatlah 8 ya. 8. Maka X1-nya 8. Terus X2-nya adalah kalau kita jumlahin berarti min 50. Min 50 per 4. Atau kalau dikecili min 25 per 2. Oke. Nah, sama hasilnya dengan yang tadi. Nah, maka kita dapat ini nih. N-nya 8 dan N-nya itu min 25 per 2. Nah, gitu ya. Ini boleh nanti dicatat tambahin ke sini. Oke. Nah, maka didapatlah di sini ambil N-nya yang positif karena N bilangan asli. N nggak ada yang selalu negatif ya. Maka urutannya kan nggak ada kan mungkin negatif. Nah, makanya jadi banyak suku deret tersebut adalah 8. Oke. Nah, sampai di situ dulu. Nah, untuk soalnya kalian buka halaman 224. Halaman 224 itu coba-coba dulu yang A itu AB. Setelah itu yang yang nomor 3 itu cari yang A. Oke, 3 soal itu aja dulu dari Bapak. Dikerjakan, difotokan, jangan lupa. Nah, semoga hari ini bermanfaat untuk materi kita. Nah, jangan lupa untuk selalu beribadah ya bagi yang berpuasa hari ini. Terima kasih Bapak Sudai. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.